Iya, halo adik-adik, salam berjumpa kembali dengan saya Kakak Patya Boy. Dalam video kali ini kakak akan menyajikan materi lanjutan dari video pertama untuk bab kedua, yaitu massa jenis dan perubahan zat. Nah, kakak kembali mengingatkan untuk video kedua ini bahwa di video pertama kita telah belajar itu massa jenis, mengenal massa jenis dan memahami tentang massa jenis. Jadi secara matematika massa jenis itu merupakan massa dibagi dengan volume, ya. Clear ya. Dari video pertama kita ambil kesimpulan bahwa massa jenis itu adalah massa dibagi dengan volume. Massa dari apa? Massa dari benda yang disebutkan atau yang dituju. Volume dari mana? Volume dari benda tersebut, ya. Oke, cara penulisannya untuk massa jenis ini disimbolkan dengan rho, ya, yang P miring ini, kayak P tapi agak miring ini dibaca dengan rho, ya. Nah, rho sama dengan M per V. M itu adalah massa benda, ya, satuannya kilogram atau gram. Kalau satuan SI kilogram, kalau CGS gram. Sedangkan V ini adalah volume dari materi atau benda tersebut. Satuannya adalah meter pangkat 3 atau meter kubik. Itu kalau dalam SI MKS, ya. Tetapi kalau dalam CGS itu kita tulis dengan cm pangkat 3, cm pangkat 3 atau cm kubik, ya. Jadi jangan lupa. Yang kedua kakak ingatkan, secara matematis ini kita membagi atau mengoperasikannya begini. Jadi kalau ditanya massa jenis, jadi yang kanan ini, di sebelah kanan ini, massa jenis itu kalau kalikan dengan volume maka dapat massa. Atau kita tulis massa jenis itu rumusnya massa bagi volume, atau rho sama dengan M per V, atau V ini sama dengan, ya, V ini sama dengan itu M bagi dengan rho, ya, M bagi dengan rho. Sedangkan kalau ditanya M berarti rho kali V. Kalau V yang ditanya berarti M per rho. Jadi ingat ini, M-nya di atas, di bawahnya ini dikalikan. Kalau yang ini dibagi, M per rho itu V, M per V itu rho. Sedangkan rho kali V itu sama dengan M, atau V kali rho itu sama dengan M. Oke, iya, kita lanjut. Nah, untuk wujud dan perubahannya ini di video bab kedua ini, di pertama itu adalah pendahuluan. Nah, kita masuk ke wujud dan perubahannya. Sebelum masuk ke situ, kita mengenal dulu ada 3 wujud benda, ya. Di dunia ini ada 3 wujud benda atau zat, ya. Yang pertama itu adalah padat, zat cair, dan gas. Nah, kalau secara garis besar kalau kita lihat, padat ini susunan partikelnya, ya, kayak telur-telur ini, butir-butir telur atau kelereng ini adalah deskripsi atau gambaran tentang keadaan partikel penyusun dari materi untuk benda padat, ya, untuk benda padat. Jadi kalau secara umum untuk benda padat itu dia punya partikel penyusun tuh seperti ini. Kelereng, tapi rapat-rapat baru dong baku susun rapi ini, dekat sekali, ya, itu padat. Nah, yang kedua ini zat cair juga ada kelereng, tapi dia agak renggang, ya. Terus yang ketiga gas ini ada partikel-partikel juga, tetapi jaraknya itu berjauhan atau tidak teratur, ya. Secara garis besar seperti itu. Nanti rincinya di ciri-ciri zat padat dan zat cair dan zat gas ini kakak akan kasih tunjuk di slide berikut. Nah, secara umum di bab 2 ini kita punya rencana itu paling tidak itu
kakak berharap untuk adik-adik paham mengerti tentang SAT. SAT itu apa? SAT itu yang dimaksud dalam sini itu adalah benda atau barang. Di kok taruh barang itu di mana? Kok taruh barang itu di mana? Ya, ingat ya. Itu dalam fisika itu istilahnya kita sebut dengan SAT atau materi atau benda, ya. Nah, yang kedua itu adalah perubahan wujud dari padat menjadi cair atau gas, atau dari cair menjadi padat atau gas, atau dari gas menjadi cair atau padat, ya. Itu perubahan wujud. Nah, yang berikut itu adalah partikel-partikel penyusunnya dan sifatnya. Dan yang terakhir kita akan evaluasi ulang tentang massa jenis, ya. Nah, yang berikut ini kakak mau memberitahukan bahwa SAT tadi. Apa itu SAT? Lagi, ku taruh barang itu di mana? Saya udah taruh di sana. Nah, yang dimaksud dengan barang atau dalam materi atau pelajaran ini disebut dengan SAT. Itu paling tidak itu dia harus punya kriteria. Ada 2 kriteria sehingga dia bisa dibilang SAT. Yang pertama itu adalah barang tersebut atau SAT tersebut dia harus memiliki massa satuannya kilogram, gram, hektogram, dekagram. Dia harus punya, atau ton, ya, atau pon, ons. Nah, dia harus punya satuan, jadi bisa diukur dengan itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saat itu dia harus punya tempat, ruang, ya. Ruang itu dia bisa berupa titik di satu tempat, atau dia berupa di satu bidang tertentu, di luasan tertentu, atau dia dalam posisi di di ruang misalnya di dalam volume yang kita bisa nyatakan dengan volume yang seperti itu kategori dari SAT. Misalnya clearing itu kau taruh di mana? Saya taruh di dalam tanah, atau saya taruh di batu-batu sana. Nah, seperti itu. Jadi benda yang dimaksud itu paling tidak dia harus punya titik, ya, titik tempatnya ada di mana. Atau kalau itu barang besar maka luasan seperti kertas begitu, berarti dia bisa saya taruh dari ujung sampai ujung sana, dari ujung ke sini sampai ujung sana, atau sebelah kali baru sampai di ujung sana. Nah, jadi dia harus punya massa dan harus punya ruang. Itu maksudnya ruang. Nah, yang berikut itu adalah ketiga wujud ini dia harus mengalami dia bisa mengalami perubahannya dari satu wujud ke wujud yang lain. Tadi kakak Patya sudah ingatkan. Secara khusus untuk ciri-cirinya ini biasanya dalam soal tuh ditanyakan, ya. Tadi yang untuk saat padat ini dia punya bentuk atau struktur partikel penyusunnya ini dia rapat, sedangkan untuk saat cair ini dia rapat tapi agak renggang. Nah, untuk yang saat gas ini itu tidak teratur dan jarak antar partikelnya berjauhan, dan sifat-sifat seperti ini mempengaruhi karakter kelakuan dari saat itu. Nah, maksudnya bagaimana? Nah, sekarang kita akan belajar dengan contoh-contoh. Jadi untuk yang padat ini contohnya kita membayangkan itu batu, kayu, besi. Nah, seperti itu kita membayangkan tentang SAT yang padat, ya. Batu, kayu, besi, logam dan sebagainya. Nah, sedangkan SAT cair ini bisa air atau alkohol atau minyak goreng atau minyak oli dan sebagainya, sirup atau larutan, es teh atau teh, kopi. Nah, macam-macam itu adalah SAT cair, ya. Nah, yang ketiga itu adalah gas. Gas ini bisa berupa udara yang punya unsur gas yang kompleks. Ada helium, ada hidrogen, terus ada oksigen, ada karbon dioksida, nah dan seterusnya, ya. Nanti ini perkenalan saja, nanti kakak Patya di
bab-bab selanjutnya akan memperkenalkan unsur-unsur kimia atau yang bersifat gas atau yang padat itu lebih dalam. Nah, ketiga kategori ini itu dia punya karakternya berbeda berdasarkan partikel-partikel penyusunnya. Nah, yang pertama itu kita tinjau dari soal jarak. Ya, dari jarak ini untuk zat padat ini, seperti di video pertama itu kakak ambil contoh kayu, terus ada contoh benda padat yang lain itu bisa selain kayu itu ya ada logam, terus ada batu. Nah, ini dia punya partikel-partikelnya ini jaraknya ini dekat seperti dalam gambar ini jaraknya dekat. Nah, di saat cair itu jaraknya ini dia renggang, berdekatan tetapi renggang, ada rongga-rongganya. Nah, seperti itu. Dan yang ketiga itu adalah partikel-partikel untuk gas itu dia berjauhan, dan ini mempengaruhi dia punya karakter dari masing-masing zat ini ya. Nah, yang kedua itu susunan partikel. Kalau di benda padat ini teratur, kalau yang ini dia susunannya teratur tapi sedikit kurang, tidak sama seperti tidak teratur seperti zat padat ya, dia agak acak. Yang untuk gas ini susunan partikel penyusunnya ini tidak teratur ya, tidak teratur. Terus karena ini dekat, padat, berdekatan, artinya itu dia punya gaya ikat antara satu partikel dengan partikel berikutnya, tetangganya ini dong baku tarik itu kuat. Artinya ini kan dong baku tarik ini atau dong baku polo, jadi berdekatan, baku rapat. Stop merapat sudah. Tapi kalau karena dia rasa dia tertarik dengan jadi seseorang atau sesuatu kalau tertarik dengan sana maka jaraknya dia akan rapat, yaitu artinya gaya tarikannya kuat. Jadi dia ini kalau misalnya itu tidak, gaya tarikannya tidak bagus atau tidak kuat, maka agak renggang seperti zat cair ini dia renggang, jadi gaya tariknya itu lemah. Sedangkan untuk gas ini gaya tarik antar partikel itu sangat lemah ya, sangat lemah sehingga dong cepat baku pisah. Contohnya bagaimana kakak Patria jelaskan ini. Nah, lihat kalau untuk padat ini karena dia punya jaraknya berdekatan, terus tersusun teratur, dan karena gaya ikatnya kuat, maka ketika kita isi potongan kain di dalam plastik itu dikasih bocor dengan paku atau apa itu, dia tidak akan pernah bocor seperti di air. Kalau air atau zat cair ini kita isi dalam plastik, ketika plastik itu dikasih bocor sedikit di bagian bawah saja, itu air sudah keluar. Jadi air dia sudah bocor. Nah, dia keluar karena dia punya gaya ikat dari air yang ada di dalam plastik ini, dong tidak mampu tahan yang air yang ada di dekat lubang plastik di bawah, sehingga yang depan lubang dia keluar ya sudah, yang juga dibaku ikut. Nah, itu bukan karena dia tidak punya gaya yang kuat, jadi yang ada dalam plastik tidak mampu tahan yang ada mau keluar ini. Nah, seperti itu. Jadi gaya ikatnya tidak terlalu kuat. Apalagi kalau yang gas itu jangan kita isi gas di dalam plastik. Jangankan kita kasih bocor, ketika ada celah sedikit saja itu dia hilang gasnya ya, seperti itu ya. Nah, untuk yang terakhir ini bentuk dan volumenya. Nah, kalau di padat itu kita bentuk kayu segitiga lalu isi dalam plastik, itu bentuknya itu tidak akan berubah. Kalau segitiga dia akan tetap segitiga. Terus volumenya juga, ukurannya itu tidak akan bertambah, dia punya ukuran segitiga yang kita kasih masuk. Nah, kalau di saat cair itu volumenya juga tetap, kita kasih masuk satu mangkok di dalam plastik, maka akan ada satu mangkok, volumenya tetap, tetapi bentuknya berubah. Dari sebelumnya kita isi di dalam mangkok yang ukurannya seperti tabung atau bentuk seperti silinder, ketika kita kasih masuk di plastik yang
plastik yang bentuknya segitiga atau mangkok yang bentuknya seperti kotak, maka bentuknya dia akan berubah seperti kotak atau wadah penampungnya. Jadi ingat ya, ini sering keluar di soal yang dalam ujian atau di tingkat lanjutan. Terus yang gas ini dia punya volume, bentuknya ini berubah tergantung dari volume. Kalau kita kasih kurung gas itu di dalam satu kotak, maka dia akan bentuknya seperti kotak. Tetapi ketika kita dalam kasih masuk dia dalam tabung, maka dia akan bentuk seperti tabung. Dengan catatan dia tidak boleh ada tempat terbuka. Kalau ada tempat terbuka atau ada celah sedikit, maka dia akan menyebar. Jadi bentuknya selalu berubah-berubah. Nah, itu paling gampang itu kita bisa lihat dari gas itu, yang kita bisa lihat itu asap ya. Asap itu kan berupa gas. Nah, yang memiliki massa dan juga dia punya ruang. Tapi ketika berapa detik kalau asap sudah naik, itu misalnya dia pertama garis naik, nah habis itu di titik ke atasnya itu dia akan berubah bentuknya, tidak garis tapi dia akan menyebar ke sana. Itu artinya volume dari asap atau gas yang diwakili atau kita bisa lihat dengan asap itu dia berubah-berubah. Nah, itu seperti itu. Nah, ini yang adik-adik mesti ingat, dan coba dengarkan video ini ulang dan juga nonton ulang. Lalu jangan lupa subscribe dan komen video ini sehingga Kakak Pace tetap semangat untuk bikin video selanjutnya. Untuk sementara kakak cukupkan sekian dulu. Di video berikut kita akan masuk dengan kalau begitu Pace, interaksinya dong bagaimana. Nah, interaksinya nanti kita akan bahas di video berikut ya. Jangan lupa subscribe dan share video ini ya. Oke.